Tiba-tiba Andi memanggil-manggil Hadi untuk meminta pertolongan. Hadi pun datang dan membuka tenda kami. Tapi ternyata bukan Hadi saja. Linda dan Hetty pun ikut menghampiri tenda kami. Entah kenapa mereka bertiga bersikap seperti biasa-biasa saja. Seperti tidak mengalami kejadian yang kami alami. Hadi pun bertanya kepada saya, apa yang saya alami sampai memanggil-manggilnya. Saya pun langsung menjawab dan menceritakan kejadian yang baru kami berempat alami. Tapi ternyata mereka bertiga tidak merasakannya. Apalagi ada api yang membakar rumput-rumput itu. Kami berempat pun langsung bingung karena ucapan Hadi itu. Singkat cerita, kami pun sepakat untuk berkumpul bersama-sama dengan hanya menggelar matras di depan tenda. Tak lama kemudian Linda meminta ditemani untuk pergi buang air kecil. Hadi dan Abeng pun pergi mengantarnya. Setelah selesai buang air kecil, raut wajah Linda begitu pucat seperti orang yang sedang ketakutan. Saya pun langsung bertanya kepada dia, "Lin, lu kenapa?" Linda pun menjawab, "Gua lihat nenek-nenek di balik pohon." Setelah Linda mengatakan itu, tiba-tiba dia langsung terjatuh pingsan. Hetty pun menangis karena mungkin apa yang sudah terjadi sungguh di luar dugaan. Niatnya ingin muncak dan senang-senang, tapi malah kena teror. Akhirnya kami membawa Linda ke dalam tenda. Waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kami berlima di luar tenda tidak ada yang tidur, karena takut terjadi lagi hal-hal yang sangat mengerikan. Dan ternyata benar saja. Tiba-tiba Hetty berteriak dan mengagetkan kami. Kami langsung masuk tenda dan ternyata hal yang tidak kami inginkan pun terjadi lagi. Setelah kami masuk ke dalam tenda, ternyata Linda terbangun dengan mata melotot dan mencengkram tangan Hetty. Mungkin karena itu dia berteriak ketakutan. Cobaan apa lagi ya Allah? Kok gak ada henti-hentinya mereka ganggu kami? Ucap saya dalam hati. Kami semua pun membaca doa sebisa mungkin. Linda yang sedang kerasukan pun tiba-tiba berbicara kepada kami. Kalian semua sudah lancang dan tidak punya sopan santun di tempat kami. Dan anak ini, anak perempuan yang satunya lagi berani-beraninya datang ke sini saat sedang datang bulan. Jadi inilah akibatnya. Banyak yang mengganggu kalian di sini. Dan terima risikonya jika nanti terjadi apa-apa. Kami pun meminta maaf kepada Linda yang sedang dirasuki makhluk itu. Melihat kejadian itu, Hetty pun menangis tak henti-henti. Kami semua bingung harus berbuat apa. Hanya membaca doa saja yang kami bisa lakukan. Kira-kira sekitar 15 menitan Linda kerasukan, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat pukul 7 pagi, Linda pun terbangun. Alhamdulillah dia sudah sadar dan tidak kerasukan lagi. Kami pun sepakat untuk langsung turun dan pulang. Dan tidak merencanakan untuk naik ke kawah walaupun tadinya kami berniat ingin ngecamp. Karena kami merasa apa yang sudah terjadi kepada kami sungguh sangat mengerikan. Semua barang bawaan kami sudah di-packing dan kami siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Linda pun mengeluh kalau tubuhnya sangat lemas dan tidak sanggup untuk berjalan. Akhirnya kami pun berinisiatif untuk bergantian menggendongnya. Saya yang pertama menggendong Linda. Tapi entah kenapa tubuh Linda terasa sangat berat. Padahal perawakan Linda kurus. Tapi serasa membawa beban 70-80 kilo. Kami pun mulai berjalan menuju pos 5. Namun tiba-tiba kami didatangi oleh monyet berwarna putih yang jumlahnya mungkin sekitar 10 ekor. Dan mereka terus saja mengikuti perjalanan kami dari atas-atas pohon. Di sini Bores lagi-lagi tidak bisa menjaga sikapnya. Dia malah berkata lancang yang tidak seharusnya dia katakan. Ini monyet mengganggu perjalanan aja. Dasar sialan. Gua tangkap juga nih. Biar gua jual lu monyet.
Itulah yang dikatakan Bores. Kami semua langsung memarahi dia yang berbicara lancang seperti itu kepada hewan tersebut. Bores pun mengatakan kepada kami kalau dirinya sudah muak dan capek karena terus diganggu saat perjalanan naik kemarin. Tibalah kami di pos 5 dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Apalagi saya yang sejak tadi dari alun-alun menggendong Linda. Selesai kami beristirahat, Hadi menawarkan diri untuk bergantian menggendong Linda sampai pos 4 nanti. Tapi tiba-tiba saat kami baru saja ingin melanjutkan perjalanan, kami melihat ada ulat bulu dengan ukuran yang sungguh tidak masuk akal. Ukurannya mungkin sebesar paha orang dewasa, dan ulat itu melintas dari jalan setapak yang sedang kami lalui. Kami semua pun berteriak ketakutan karena tidak percaya melihat ulat bulu sebesar itu. Jujur saja, saya pun masih tidak percaya sampai sekarang. Apa benar itu ulat bulu biasa atau mungkin ulat itu adalah makhluk gaib yang menyerupai ulat? Di sini kami berhenti lagi sejenak karena kaget melihat ulat itu. Kami tak henti-hentinya berzikir di sepanjang perjalanan. Tapi di tengah perjalanan menuju pos 4, kami semua melihat seseorang di sela-sela pohon dengan mengenakan baju serba hitam. Dan ternyata sosok seseorang itu adalah nenek-nenek yang sangat tua. Jalannya agak membungkuk, dengan rambutnya yang sangat panjang dan acak-acakan. Sontak kami semua kaget melihat nenek itu. Namun kami terus melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan nenek itu. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Waktu kala itu menunjukkan pukul 10 siang. Perjalanan yang sangat lambat karena kami harus menggendong Linda yang tubuhnya sangat lemas. Kami memutuskan untuk beristirahat di pos 4 dan mendirikan satu tenda untuk tempat Linda berbaring. Hetty pun pergi ke dalam tenda untuk menemaninya. Sedangkan kami para lelaki mempersiapkan makanan untuk kami makan siang itu. Saya, Hadi, dan Abeng pergi meninggalkan tenda untuk buang air kecil. Jarak kami dengan tenda tidak terlalu jauh. Kami di pos 4 beristirahat sangat lama karena kami merencanakan untuk tidak beristirahat di pos selanjutnya, yaitu pos 3. Setelah selesai kami bertiga buang air kecil, entah apa yang terjadi kepada saya, Hadi, dan Abeng. Saat tubuh kami berbalik badan untuk beranjak kembali ke tenda, ternyata tenda kami pun sudah tidak ada. Padahal lokasi kami untuk buang air kecil tidak terlalu jauh dari tenda. Kami sangat kebingungan mencari tenda dan teman-teman yang lain. Kami dibuat bingung di sini, seolah-olah kami dibawa ke alam lain. Kami berteriak dan memanggil-manggil teman yang ada di dalam tenda. Saya, Hadi, dan Abeng terus mencari keberadaan tenda dan teman-teman kami itu. Rasanya kami semua sudah pasrah karena kejadian demi kejadian yang kami alami saat ini. Apalagi sekarang saya harus berpisah dengan keempat teman saya. Dan saat ini entah kami bertiga berada di mana. Kami menyusuri hutan yang sangat lebat. Di perjalanan kami dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang tadi Linda lihat. Dan sekarang terlihat lebih jelas dan posisinya sangat dekat dengan kami. Dia berada tepat di samping kami. Nenek itu pun menampakkan wajahnya. Dan ternyata mulut kami seakan terkunci, tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa saling menatap. Wajah nenek itu penuh dengan akar. Dan dia hanya tersenyum sinis saat melihat kami bertiga. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa terdiam dan pasrah saat itu. Karena kami tidak menyangka kalau nenek itu menampakkan wajahnya di depan kami. Saya dan Abeng hanya bisa menangis dengan kejadian ini. Tapi alhamdulillahnya Hadi tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Terus terang saja, mungkin hanya Hadi saja yang kuat dan tegar dengan kondisi saat itu. Kalau tidak ada dia, kami semua tidak akan tahu apa yang terjadi. Hadi pun berusaha untuk menenangkan kami berdua dan meminta untuk mengikutinya membaca doa.
kami bertiga akhirnya membaca doa bersama-sama. Dan alhamdulillah setelah kami membaca doa, sosok nenek-nenek itu pergi entah kemana. Tapi posisi kami masih tersesat, karena kami harus mencari keberadaan tenda dan kawan-kawan kami yang lain. Kami pun beranjak pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun kami merasa tidak asing dengan jalan yang kami lalui. Sepertinya jalan ini pernah kami lalui sebelumnya. Kami pun berhenti sejenak dan memanjatkan doa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Dan tidak lama berjalan, kami melihat ada bapak-bapak berpakaian seperti petani sedang mencari kayu bakar. Alhamdulillah, ucap kami saat itu karena lega ada orang yang kami jumpai di sini. Kami pun bergegas mendatangi bapak itu. Saat bapak itu melihat kami bertiga, dia pun langsung bertanya kepada kami. Sebut saja nama bapak itu adalah Pak Imam. "Nak, kalian sedang apa di sini? Dan apa yang kalian lakukan di tengah hutan ini?" tanya Pak Imam kepada kami. "Jadi gini Pak, kami bertiga tadi pergi untuk kencing. Tapi pas selesai kencing dan kami mau balik ke tenda kami sudah nggak ada. Dan teman-teman saya yang berempat di tenda itu juga hilang. Jadi sekarang kami terpisah sama teman yang lain. Terus tadi kami diperlihatkan oleh sosok nenek-nenek yang mukanya berakar Pak," jawab Hadi pada bapak itu. "Aduh, apa yang sudah kalian perbuat sampai terjadi seperti ini? Ya udah, Bapak akan antar kalian ke tenda," tanya Pak Iman yang kemudian menuntun kami untuk kembali ke tenda. Kami dan Pak Iman yang baik hati itu berjalan menuju tenda kami. Mungkin hanya 15 menit kami berjalan. Dan alhamdulillah kami sudah melihat keberadaan tenda kami dan kawan kami. Setelah tenda terlihat, bapak itu pun langsung pamit kepada kami dan berkata, "Nak, tuh udah ketemu sama tendanya. Bapak mau pergi dan melanjutkan mencari kayu bakar lagi. Takut kesorean. Tapi Bapak cuma mau ngasih pesan aja. Nanti di perjalanan pulang kalian banyak-banyak istighfar dan baca doa ya. Karena kalian akan tahu sendiri apa yang akan kalian temui saat perjalanan pulang nanti." Kami pun mengiyakan ucapan Pak Iman. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Iman yang sudah menolong kami saat kami disesatkan oleh penghuni gunung ini. Kami pun menghampiri kawan-kawan yang berada di tenda. Saat kami menghampiri mereka, Bores pun langsung bertanya, "Dari mana aja lu pada? Lama bener kencing aja sampai berjam-jam." Saya pun langsung menjawab, "Tadi pas selesai kencing dan mau balik ke tenda, tiba-tiba tendanya hilang. Kita udah cari-cari keberadaan kalian. Dan kita bertiga malah disesatkan sama penghuni gunung ini. Malahan pas tadi tersesat, kita ngelihat nenek-nenek yang tadi Linda lihat waktu perjalanan di pos 4. Bores, Andi, Linda, dan Heti pun langsung kaget karena mendengar penjelasan saya barusan. Kami pun langsung beres-beres tenda yang kami dirikan. Karena kami sudah tidak mau lagi berlama-lama istirahat dan takut terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjalanan pulang pun kembali kami lanjutkan. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang. Alhamdulillah Linda sudah bisa berjalan, walaupun dengan tempo yang sangat pelan. Kami berusaha meyakinkan dia untuk berjalan sampai ke pos 3. Dan di pos 3 nanti kami akan menggendongnya lagi. Sekarang Hadi yang memimpin perjalanan kami, dan saya berada di posisi paling belakang. Di saat kami semua dengan tenang berjalan dari pos 4, tiba-tiba saya mendengar suara gerasak-gerusuk dari semak-semak. Saya pun berusaha untuk tidak menengok ke belakang. Tapi entah kenapa, seakan-akan ada yang mendorong saya untuk menengok ke arah belakang. Saya pun memberanikan diri untuk menengok. Dan saat saya menengok, ternyata nenek-nenek yang mukanya berakar itu pun mengikuti kami sejak tadi. Sontak saya pun kaget dan bodohnya lagi bukannya bersikap tenang agar kawan-kawan tidak panik.
Saya malah berteriak dan lari dari posisi paling belakang menuju ke arah tengah. Kawan-kawan yang lain pun langsung kaget dengan sikap saya yang terlihat ketakutan. Di saat mereka melihat ke belakang, mereka semua juga melihat nenek-nenek dengan muka berakar itu. Perjalanan kami pun semakin berat, karena Hetty dan Linda malah pingsan di situasi yang sangat mencekam ini. Perjalanan kami pun mulai terhambat lagi karena kedua teman cewek kami yang jatuh pingsan. Saya dan Abeng langsung menggendong mereka. Hadi langsung membawa carrier Hetty dan Linda. Kami pun berjalan dengan cepat karena ketakutan. Tak lama kemudian Linda pun bangun dari pingsannya dengan posisi masih saya gendong. Namun ternyata dia sedang kerasukan. Dan dia pun berbicara kepada kami. Kalian kalau coba-coba datang lagi ke sini, saya tidak akan melepaskan kalian lagi. Terutama kalian bertiga. Sambil menunjuk jarinya ke arah Andi, Bores, dan Abeng. Dengan beraninya saya pun berkata kepada Linda yang sedang kerasukan itu. Maaf, kalau boleh tahu Anda itu siapa ya? Sosok itu pun menjawab. Saya nenek-nenek yang mengikuti kalian dari tadi. Karena saya juga suka sama anak ini. Tolong maafkan kami, Nek. Dan jangan ganggu kami lagi. Kami mau pulang. Dan maafkan juga kesalahan kami semua. Karena sudah tidak bisa menjaga ucapan dan sopan santun saat di gunung ini. Kalian semua sudah lancang di tempat kami. Penghuni di sini semua tidak suka akan keberadaan kalian dari awal perjalanan. Kalian semua kotor. Dengan sembarangan membawa minuman yang kami pun sangat membencinya. Kalian harus ingat, kalau di sini tidak kalian saja, tapi ada kami, penghuni gunung ini. Maafkan kami semua, Nek. Kami janji gak akan mengulangi lagi. Tapi saya mohon nenek keluar dari tubuh teman saya ini. Kasihan, Nek. Saya akan keluar dari tubuh anak ini. Tapi kalian akan saya ikuti terus sampai di bawah nanti. Dan jangan salahkan saya. Kalau di perjalanan banyak yang akan menghalangi perjalanan kalian. Akhirnya Linda pun terkujur lemas. Dan saya pun langsung menggendongnya lagi untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3. Kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah kami. Kami tidak berlama-lama di pos 3. Hanya sekedar minum dan sedikit mengambil nafas. Sosok nenek itu pun masih ada tepat berada di belakang kami. Mungkin jaraknya kurang lebih 15 meteran dengan jarak kami beristirahat. Saat saya menengok dan melihat nenek itu, dia tersenyum dengan sangat sinis. Setelah selesai beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos 2. Lagi-lagi, di perjalanan menuju pos 2, kami dihentikan oleh sosok seseorang yang sedang bertelungkup tepat di tengah jalan setapak yang kami lalui. Hadi yang berada di paling depan pun hanya bisa terdiam dan bingung harus bagaimana. Andi langsung berpindah posisi tepat di belakang Hadi. Andi menyuruh kami untuk mengikutinya. Entah kenapa Andi yang tadinya penakut, sekarang dia menjadi sangat berani dan mengambil posisi paling depan. Mungkin karena dia sudah tidak tahan dengan kejadian yang menimpa kami. Andi pun memutar jalan dan mengambil jalur kanan, diikuti oleh kami semua untuk menghindari orang yang sedang bertelungkup di jalur itu. Saat posisi saya tepat berada di samping orang itu, saya sangat kaget luar biasa. Karena ternyata dia memalingkan wajahnya ke arah saya. Dan ternyata orang itu berwajah rata. Tidak ada hidung, mata, ataupun mulut. Saya hanya bisa beristighfar dalam hati. Si nenek yang di belakang kami itu pun tertawa. Sepertinya dia sedang menertawakan kami. Kami pun tidak menghiraukan sosok itu. Mungkin karena kami sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang kami alami. Akhirnya Hetty pun sadar dan meminta Abeng untuk menurunkannya.
Tapi tanpa dia sadari, sosok nenek-nenek dengan muka penuh akar itu terus mengikuti kami sejak tadi. Hetty menoleh ke arah belakang. Dia pun langsung memegang pundak Abeng dan menangis. Abeng pun langsung memegang erat tangan Hetty dan membimbingnya supaya ia tidak pingsan, dan berusaha menguatkan Hetty yang sangat ketakutan. Akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami melihat ada 4 orang pendaki yang sedang beristirahat. Saya pun bersyukur karena ada manusia selain kami bertujuh. Saya kemudian menghampiri mereka berempat dan izin untuk ikut beristirahat. Awalnya kami tidak mencurigai keempat pendaki itu dan menganggap kalau mereka benar-benar manusia yang ingin mendaki. Tapi ada yang aneh. Sejak dari tadi kami bertemu, mereka sama sekali tidak berbicara, baik antara mereka ataupun menyapa kami. Padahal posisi kami saat itu bersebelahan dengan mereka. Hadi pun langsung menghampiri salah satu dari keempat pendaki itu. Dan saat Hadi menanyakan asal mereka dari mana, orang yang dihampiri Hadi tidak menjawab sama sekali. Dan saat orang itu menggerakkan wajahnya dan memandang wajah Hadi, dia hanya tersenyum dengan raut wajah yang sangat pucat dan tanpa ekspresi layaknya manusia normal. Hadi pun langsung tersentak dan mundur. Kami semua pun melihatnya dan seakan tahu apa yang sedang terjadi. Sontak kami pun langsung buru-buru beranjak dari pos itu. Langkah kami pun sangat cepat. Hetty yang terus-terusan menangis menambah kegelisahan saya dan kawan-kawan. Linda masih terus saja tak sadarkan diri. Walaupun terasa sangat lelah karena harus menggendongnya, tapi apalah daya. Inilah resiko jika mendaki dengan wanita. Bores yang posisinya paling belakang memberitahu kami kalau orang-orang yang ada di pos tadi sudah tidak ada entah kemana. Namun sosok nenek-nenek itu masih saja mengikuti langkah kami. Kami pun tidak terlalu menghiraukannya. Dan kami tidak mau mendengar apapun lagi selain ingin cepat-cepat sampai di bawah. Alhamdulillah, tepat waktu maghrib kami sudah sampai di pos 1. Suara azan pun mulai terdengar dari pos 1. Kami semua bersyukur dan merasa sangat lega bisa mendengar suara azan maghrib. Kami semua tidak berlama-lama di pos 1 dan segera melanjutkan perjalanan lagi. Dengan tetap sosok nenek-nenek itu pun masih ada di belakang kami. Di perjalanan dari pos 1 menuju ke bawah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami semua sampai di perbatasan sungai. Kalian yang pernah naik Gunung Gede pasti tahu keberadaan sungai itu, dan pasti akan melewati sungai tersebut. Setelah melewati persimpangan sungai itu, sosok nenek-nenek itu pun tidak menampakkan dirinya lagi. Mungkin ia sudah pergi. Oh iya, sosok Yandi selaku narasumber yang menceritakan kejadian ini menjemput mereka bertujuh di persimpangan sungai itu. Karena Paman Yandi yang merupakan salah satu penjaga Gunung Gede atau bisa disebut sesepuh Gunung Gede menghubunginya kalau teman-temannya harus segera dijemput. Mungkin paman saya sudah tahu apa yang terjadi dengan mereka. Saya dan kawan-kawan yang lain pun bergegas menjemput mereka. Saya pun melihat mereka sedang beristirahat di dekat sungai itu dengan wajah yang sangat kelelahan karena masih menggendong Linda yang masih tak sadarkan diri. Saya pun langsung berbicara ke Enda. "Woi, kenapa muka lu pada kusut?" Ucap Yandi sambil tertawa. "Gak tahulah, nyesel gua mendaki. Bukannya mau senang-senang dan ngelihat keindahan di atas, ini malah sebaliknya," jawab Enda dengan nada kesal. "Makanya jangan sok. Kalian gak sopan sih. Jangan mentang-mentang kalian orang pribumi asli sini, jadi seenaknya bisa berbuat sesuatu di gunung." Singkat cerita, saya pun menggantikan Enda untuk menggendong Linda. Dan akhirnya kami semua berkumpul dan menginap semalam di rumah paman saya. Paman saya pun memarahi mereka yang naik ke Gunung Gede. Di malam hari, kami semua menggelar pengajian bersama untuk meminta maaf kepada penghuni gunung di sana, dan agar tidak mengganggu teman-teman saya lagi.
Sekian cerita pada episode kali ini. Semoga dari kejadian-kejadian di atas dapat kita ambil pelajaran positifnya. Sekalipun kita adalah orang asli kaki gunung, tidak serta-merta membuat kita dapat melakukan apapun di gunung. Menjaga sikap dan perbuatan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 2. Dan terima kasih juga atas support teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar. Semoga saya dan channel ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu pada episode Mereka Ada selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.